Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemulihan tanaman yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan mengawali perkuliahan pada semester ini untuk mata kuliah pemulihan tanaman. Namun saudara sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya akan menyampaikan beberapa pesan pada saudara sekalian dimanapun saudara mengikuti kuliah ini. Yang pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, selalu ikuti protokol pencegahan COVID-19. Saudara sekalian, untuk mengawali kuliah ini akan saya sampaikan kontrak pembelajaran sebelum nanti kita memasuki materi yang lebih banyak lagi. Kontrak pembelajaran untuk mata kuliah pemulihan tanaman dengan kode PNA 230. Saudara sekalian, mata kuliah pemulihan tanaman ini bobot SKS-nya 20. Artinya bobot 2 SKS melalui perkuliahan, 0 artinya tidak ada praktikum. 2 SKS ini nanti akan ada perkuliahan, kemudian ada ujian, kemudian ada tugas-tugas terstruktur yang harus saudara ikuti. Baik saudara sekalian, untuk dosen pengampu mata kuliah pemulihan tanaman ada beberapa, karena mata kuliah pemulihan tanaman ini ada 1, 2, dan 6 kelas. Kelas A nanti pengampunya adalah Profesor Insinyur Toto Agung, DH, MP, PhD. Kemudian dengan tim Agus Rianto, SP, MSI, itu untuk kelas A. Kemudian untuk kelas B akan diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Suwarto, MS, itu saya sendiri. Kemudian nanti ada tim adalah Siti Nur Hasanah, SPMSI. Kemudian ada Mbak Sulfa Ulinuha, SPMSI. Kemudian kelas C, pengampunya adalah yang pertama Dr. Insinyur Ponindi Hidayat, MP, dan Fatihin, SP, MP, PhD. Kemudian untuk kelas D ada pengampunya Pak Insinyur Suprayogi, MSc, PhD, kemudian Budiah Susanti, SP, MP. Kemudian kelas E ada Bu Prita Saridewi, SP, MPC, PhD, dan Ibu Imastini Dinuriah, MSc. Kemudian kelas F ada Pak Dr. Insinyur Nur Farid, MSI, ada Ibu Sobardini Madin, MSI, dan Eka Oktaviani. Itu adalah dosen pengampu untuk mata kuliah pemulihan tanaman yang nanti akan memberikan materi kepada saudara-saudara sekalian. Baik saudara sekalian, deskripsi singkat tentang mata kuliah pemulihan tanaman. Mata kuliah ini akan memberikan wawasan kepada saudara sekalian, mahasiswa, keterampilan kepada mahasiswa tentang prosedur perakitan varietas unggul baru. Apa itu varietas unggul baru? Saudara mungkin ada beberapa yang sudah paham. Kalau yang dulu di SMA ada mata pelajaran biologi, saya kira saudara sudah tidak asing lagi tentang varietas unggul baru. Sebagian besar saudara sekalian yang kita konsumsi, baik itu tanaman maupun dari produk hewani, itu adalah varietas-varietas unggul. Varietas-varietas unggul baru yang dirakit oleh para pemulia tanaman. Dengan demikian, mata kuliah pemulihan tanaman ini nanti akan memberikan wawasan dan keterampilan kepada saudara-saudara yang mengambil mata kuliah pemulihan tanaman tentang prosedur merakit varietas unggul baru. Sehingga nanti setelah saudara selesai mengambil mata kuliah ini, maka saudara memiliki kemampuan dan wawasan untuk membuat prosedur perakitan varietas unggul baru.
Kemudian kompetensi mata kuliah, tadi sudah saya singgung, setelah mengikuti mata kuliah pemulihan tanaman ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan tahapan perakitan varietas unggul baru. Jadi kalau ada varietas unggul baru, bagaimana prosedur perakitannya, apa yang harus disiapkan, ilmu-ilmu apa yang harus dikuasai untuk merakit suatu varietas unggul baru, nanti akan saudara kuasai setelah selesai mengikuti mata kuliah pemulihan tanaman ini. Nah, selanjutnya adalah metode pembelajaran, cara penyampaian materi oleh para dosen kepada mahasiswa. Yang pertama adalah tentang cara ceramah. Tentunya ini nanti para dosen akan memberikan wawasan kepada saudara tentang materi-materi pemulihan tanaman. Kemudian nanti ada juga diskusi, cooperative learning, curah gagasan, dan sebagainya. Nanti saudara diminta aktif untuk berdialog, berdiskusi dengan dosen, dengan sesama teman kuliah pada waktu kuliah, sehingga kalau ada hal yang kurang paham ataupun ada hal yang sesuatu yang baru yang saudara ketahui terkait dengan pemulihan tanaman bisa didiskusikan dengan dosen maupun dengan teman-teman kuliah saudara. Kemudian juga metode dengan visualisasi. Nanti dosen akan memberikan gambaran atau bentuk-bentuk atau tahapan atau diagram atau yang lain atau animasi yang lain terkait dengan materi pemulihan tanaman. Dan juga nanti akan ada latihan soal, ada kuis yang harus saudara kerjakan pada waktu proses pembelajaran pemulihan tanaman ini. Juga nanti ada dialog, seperti saya sampaikan, dialog aktif antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian saudara sekalian, yang harus saudara pahami adalah tentang evaluasi pembelajaran. Tentunya tolok ukur kuantitatif seorang mahasiswa untuk menguasai mata kuliah atau pelajaran yang diberikan kepada saudara adalah tolok ukur kuantitatif. Sehingga ada beberapa komponen yang akan menyusun nilai akhir yang akan saudara dapat. Yang pertama adalah nanti akan ada ujian semester. Kemudian yang akan ada juga ujian semester, ada dua, ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Ujian akhir semester itu bobotnya 40, ujian tengah semester bobotnya 40%, dan yang lain adalah tugas terstruktur bobotnya 20%. Ketiga-tiganya saudara harus mengikuti, harus ikut ujian akhir semester, harus ikut ujian tengah semester, dan harus mengumpulkan tugas-tugas terstruktur yang dibebankan oleh dosen kepada saudara. Kalau satu komponen saja saudara tidak mengikuti, maka nilai saudara tidak akan keluar. Ya, jadi ini diperhatikan, harus ikut ujian akhir semester, harus ikut ujian tengah semester, dan harus mengumpulkan atau menyelesaikan tugas-tugas terstruktur. Dan tata tertib pembelajaran ini penting bagi saudara sekalian supaya nanti di dalam mengikuti kuliah ini saudara bisa mengikuti dengan lancar sehingga tidak ada hambatan-hambatan. Yang pertama, karena kondisi COVID sekarang ini masih cukup mengkhawatirkan, maka untuk melindungi kesehatan para mahasiswa, para dosen, dan seluruh sivitas akademika, dan juga melindungi kesehatan keluarga saudara di rumah, maka kuliah semester ini, awal semester terutama ini masih dilakukan secara daring, sehingga pembelajarannya dilakukan secara daring menggunakan sistem LDRU. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, bahwa saudara juga harus aktif mengikuti perkuliahan. Karena apa? Kehadiran perkuliahan itu akan menentukan saudara boleh tidaknya mengikuti ujian. Jadi kewajiban saudara mengikuti kuliah, maka hak saudara nanti adalah untuk mengikuti ujian. Minimal kehadiran saudara adalah 75% di sistem LDRU. Kurang dari 75%, saudara tidak
tidak boleh mengikuti ujian, artinya tidak memenuhi syarat untuk ujian. Kemudian kehadiran di LDIRU sesuai dengan jadwal kuliah yang telah ditentukan. Jadi ketika jadwal kuliah ditentukan, saudara harus mengikuti kuliah di LDIRU itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ada lagi saudara sekalian tugas struktur yang harus saudara kerjakan berupa kuis atau tugas lainnya di LDIRU dengan waktu pengerjaan yang telah ditentukan. Tentunya keterlambatan tugas mengumpulkan saudara tugas tentunya akan berpengaruh pada nilai saudara. Yang perlu saudara ketahui juga nanti tidak ada perbaikan nilai akhir. Jadi 3 komponen penilaian tadi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian tugas terstruktur, itu adalah 3 komponen penilaian yang harus saudara penuhi, dan setelah itu berlangsung tidak akan ada lagi perbaikan nilai. Untuk itu saudara sekalian saya pesankan untuk disiplin mengikuti kuliah, disiplin mengikuti ujian, dan disiplin mengumpulkan tugas-tugas terstruktur. Nah, rencana pembelajaran nanti ini materinya saudara sekalian saya sebutkan tadi, sampaikan bahwa pemulihan tanaman adalah upaya untuk merakit varietas unggul baru. Saudara sudah tidak asing lagi dengan kehidupan sehari-hari, mengkonsumsi beras, mengkonsumsi buah-buahan dan sebagainya, itu merupakan hasil dari pemulihan tanaman yang dilakukan oleh para pemulia tanaman. Pokok bahasan yang pertama adalah kontrak pembelajaran dan kuliah umum. Yang ini nanti akan memberikan wawasan kepada saudara secara umum tentang pemulihan tanaman. Tadi saya katakan kontrak pembelajaran ini adalah kontrak yang mengikat antara dosen dengan mahasiswa, itu harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan nanti berisi tentang sejarah pemulihan tanaman dan manfaat pemulihan tanaman, kemudian apa itu varietas unggul baru, bagaimana proses perakitan varietas unggul baru, dan sebagainya. Kemudian bab ketiga adalah koleksi plasma nutfah dan pusat penyebaran tanaman dan sistem perkembangbiakan tanaman. Di sini nanti saudara akan diberi wawasan tentang sumber-sumber plasma nutfah. Suatu varietas tanaman itu asalnya dari mana. Kemudian sekarang itu lembaga mana yang mengumpulkan plasma nutfah suatu varietas tanaman atau suatu jenis tanaman, dan penyebarannya kemana saja. Misalkan nanti padi itu pusat plasma nutfahnya itu di Asia Tengah, Cina dan sebagainya. Tapi itu sekarang sudah menyebar di seluruh dunia. Nanti kan saudara akan mendapatkan wawasan terkait dengan plasma nutfah berbagai macam tanaman. Kemudian yang keempat atau minggu keempat adalah sifat tanaman dan hambatan-hambatan dalam persilangan. Saudara sekalian, bahwa untuk merakit suatu varietas unggul baru, untuk mendapatkan suatu varietas unggul baru, salah satunya adalah mengawinkan atau menyilangkan antara satu jenis tanaman dengan jenis tanaman yang lain atau dengan varietas yang lain. Namun, saudara sekalian, tidak semua kita melakukan persilangan, kadang-kadang ada hambatan, persilangan tidak jadi, embrionya gugur dan sebagainya. Nanti akan diberi penjelasan atau wawasan terkait dengan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam persilangan, dan sifat tanaman nanti ada sifat kualitatif, sifat kuantitatif dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah nanti terkait dengan peningkatan keragaman genetik. Jadi pada bab ini nanti saudara akan mendapatkan wawasan bagaimana cara untuk meningkatkan keragaman genetik. Jadi di dalam merakit suatu varietas unggul baru, kuncinya adalah bagaimana kita menginduksi keragaman genetik yang tadinya belum ada. Bisa melalui persilangan, bisa melalui fusi protoplas, bisa melalui mutasi, bisa melalui transfer gen, dan sebagainya. Itu adalah tentang upaya meningkatkan keragaman
genetik. Kemudian 6 adalah pengembangan idiotip dan pemilihan tetua persilangan buatan. Jadi seorang pemulia tanaman sebelum merakit suatu varietas unggul baru, dia sudah punya gambaran varietas unggul baru seperti apa yang akan dia ciptakan, yang akan dia rakit, ciri-cirinya seperti apa. Sehingga setelah memiliki gambaran tentang idiotip atau tipe-tipe ideal suatu varietas unggul baru, maka dia bisa mencari tetuanya, mencari induknya untuk disilangkan, sehingga nanti akan didapatkan keturunan sesuai dengan tipe ideal yang dia inginkan untuk suatu varietas unggul baru. Kemudian seleksi dan kemajuan seleksi, saudara sekalian, bahwa pemulihan tanaman kuncinya, salah satu kunci adalah seleksi atau memilih di antara banyak keragaman genetik. Jadi di dalam mata pelajaran atau materi tentang seleksi dan kemajuan seleksi nanti akan saudara mendapatkan cara-cara seleksi, kemudian kemajuan seleksi dan sebagainya. Seleksi di sini adalah seleksi untuk memilih suatu genotip yang unggul. Kemudian nanti ada ujian tengah semester yang harus saudara ikuti. Kemudian selanjutnya minggu ke-9 adalah metode pemilihan tanaman menyerbuk sendiri, saudara sekalian, bahwa secara umum tanaman itu bisa digolongkan tanaman yang berkembang biak dengan cara menyerbuk sendiri atau tanaman berkembang biak dengan menyerbuk silang. Artinya biji-biji yang dia dapatkan apakah itu hasil persilangan sendiri atau hasil persilangan silang. Menyerbuk sendiri itu artinya bahwa serbuk sari dan putik itu berasal dari tanaman yang sama. Kalau menyerbuk silang itu serbuk sari dan putik berasal dari dua tanaman yang berbeda. Nah, itu metode pemulihannya berbeda. Pemulihan tanaman menyerbuk sendiri seperti jagung, padi, itu metode pemulihannya akan berbeda dengan metode pemulihan tanaman menyerbuk silang seperti jagung misalkan. Kemudian nanti ada selanjutnya adalah pembentukan varietas hibrida. Saudara sekalian mungkin sering mendengar varietas hibrida, padi hibrida, jagung hibrida, kentang hibrida, kedelai hibrida dan sebagainya. Nanti bagaimana cara merakit varietas hibrida? Karena sebagian besar sekarang varietas-varietas unggul itu hasil hibrid, hasil persilangan antara tetua, bisa monohibrid atau dihibrid dan sebagainya. Dan pemilihan tanaman membiak vegetatif. Kalau tadi yang di depan adalah pemilihan tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang, itu adalah kalau tanaman itu berkembang biak dengan biji, hasil penyatuan antara serbuk sari dengan putik. Ada yang bijinya hasil persilangan sendiri, ada yang persilangan silang. Nah, ini nanti pemulihan tanaman membiak vegetatif pun metode pemulihannya berbeda. Tanaman membiak vegetatif artinya tanaman itu berkembang biak dengan organ-organ vegetatif, bukan biji, dengan bagian batang, bagian daun maupun bagian akar. Kemudian selanjutnya adalah bioteknologi dalam pemulihan tanaman, saudara-saudara sekalian. Pemulihan tanaman kalau menggunakan secara konvensional dengan persilangan, perkawinan dengan organ bunga itu kadang-kadang menghadapi permasalahan. Dan kalau kita ingin menyatukan satu gen dengan gen lain, kalau itu berasal dari dua tanaman, dua spesies yang berbeda juga akan mengalami kesulitan. Maka di sini adalah bioteknologi akan berperan dalam kegiatan membantu pemulihan tanaman. Misalnya ada transfer gen, tanaman misalkan jagung BT, itu adalah jagung yang sudah disisipi gen dari bakteri. Kalau dengan konvensional tidak akan bisa. Dengan bioteknologi akan memindahkan gen tertentu dari bakteri nanti disisipkan pada tanaman induknya, jagung, kedelai dan sebagainya. Kemudian ada adaptasi dan stabilitas, ini berisi tentang pengujian galur-galur unggul baru sebelum dilepas ke masyarakat. Jadi varietas unggul baru itu sebelum dilepas
harus diuji stabilitas dan adaptabilitasnya. Kemudian selanjutnya adalah percepatan varietas dan perlindungan varietas tanaman. Varietas sebelum dilepas harus sudah melalui tahapan pengujian-pengujian tertentu dan harus dilepas secara resmi oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan yang memang diberi kewenangan untuk melepas seperti itu. Tidak bisa sembarangan varietas itu dilepas kepada masyarakat. Kenapa? Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat. Kalau varietas itu ternyata membawa penyakit dan yang dikhawatirkan nanti menyebar ke sekitarnya, itu tentunya tidak diharapkan, sehingga harus ada pelepasan secara formal. Kemudian setelah itu selesai, nanti saudara akan mengikuti ujian tengah semester yang bobotnya tadi adalah 40%. Jadi asal saudara nanti mengikuti perkuliahan ini dengan rajin, menyelesaikan tugas-tugas terstruktur yang dibebankan rajin, insya Allah saudara nanti akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, beberapa buku acuan yang saudara baca bisa saudara nanti mencari di internet dan sebagainya. Salah satu buku adalah buku pemulihan tanaman ditulis oleh Sunarto 2000. Sunarto ini adalah Profesor Sunarto senior di pemulihan tanaman Fakultas Pertanian Unsur. Kemudian ada juga buku yang lain yaitu Muhammad Syukur, teknik pemulihan tanaman, ada Principle of Plant Breeding, Alat 76, ada pemulihan tanaman, Ameris Makmur, dan ada plant breeding dan yang lain. Saudara bisa cari di pustaka. Demikian untuk kontrak pembelajaran, nanti kita lanjutkan terkait dengan kuliah umum. Demikian.